بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Fa insyaallah ta'ala, pada kajian kita di malam hari ini dan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan mengkaji suatu buku tipis, judulnya At-Tamhid ila Ma'rifatit Tauhid, yang ditulis oleh Abu Abdurrahman Khalil ibn Abdullah ibni Ahmad al-Hammadi. Isi buku ini muqaddimah atau sebagai jembatan bagi orang-orang yang ingin mempelajari tauhid, khususnya bagi para pemula. Kita baca apa yang diuraikan atau disebutkan oleh penulis buku ini. Kata penulis buku ini, al-usul allati yajibu 'alal 'abdi ma'rifatuha. Prinsip-prinsip atau pokok-pokok dasar yang wajib bagi seorang hamba untuk mengetahuinya. Prinsip dasar yang harus diketahui oleh seorang hamba. Al-aslul awwal, prinsip pertama, man rabbuka, siapa Rabbmu. Al-aslu tsani, prinsip yang kedua, man nabiyuka, siapa nabimu. Al-aslu tsalis, dan prinsip yang ketiga, dasar ketiga yang wajib diketahui oleh seorang hamba, madinuka, apa agamamu. Tiga prinsip ini atau tiga pokok ini dikenal dengan istilah lain al-usul ats-tsalatsah. Tiga prinsip pokok yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan wajib dipelajari serta wajib diamalkan. Kenapa? Dikarenakan tiga prinsip pokok ini, tiga dasar ini akan ditanyakan oleh malaikat ketika seseorang berada di alam kubur. Tidak mungkin dia bisa mengelak dari tiga pertanyaan ini. Pasti itu terjadi. Tinggal hamba tersebut, dia bisa jawab ataukah tidak. Kalau dia bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut, maka dia digolongkan orang-orang yang akan mendapatkan nikmat kubur.
Namun kalau dia tidak bisa menjawab dari 3 pertanyaan tersebut, maka dia akan tergolongkan sebagai orang yang mendapatkan azab kubur. Di sini disebutkan wahyal usul allati yus'alu anhal abdu fi qabrihi. 3 pokok ini, 3 poin atau 3 prinsip ini adalah prinsip-prinsip atau pokok-pokok yang seorang hamba akan ditanya tentangnya ketika di alam kubur. Kama jaa fi haditsil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu inda Ahmad. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari sahabat Al-Barra ibni Azib riwayat Ahmad. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi rajuli hina yudha fi qabrihi, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang seseorang yang tatkala dia diletakkan di kuburan. Maksudnya tatkala seseorang berada di alam kuburnya. Rasul menyebutkan fayatihi atin fayaqulu man rabbuka madinuka man nabiyuka. Ketika seseorang berada di alam kubur, kata Rasul, maka akan didatangi oleh malaikat. Lalu malaikat tersebut bertanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Tergantung orang tersebut. Kalau dia orang yang baik, orang yang saleh, orang mukmin, dia bisa menjawab, maka tanda kebaikan bagi dia. Namun kalau seandainya dia tidak bisa menjawab, itu petanda dia akan mendapatkan azab kubur. Nah, 3 poin tadi, 3 prinsip atau 3 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat, itulah yang akan disebutkan atau diuraikan pada buku yang tipis ini. Mungkin sebagian kawan-kawan yang punya PDF mungkin nanti bisa di-print. Tebalnya cuma sekitar 40 sekian halaman, 45 halaman lebih. Di sini disebutkan man huwa rabbu subhanahu wa ta'ala. Siapa Rabb subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabb ketika disebutkan dalam Al-Quran biasanya diterjemahkan Tuhan ya. Namun istilah Tuhan ini sebagian orang ada yang menyatakan itu bukan bahasa Indonesia tapi dari bahasa Sanskerta ya. Dan kurang tepat kalau Ar-Rabb dimaknakan Tuhan. Ada yang menyatakan seperti itu ya. Ar-Rabb itu maknanya Rabbul Alamin. Maknanya yang mencipta, mengatur, memberi rezeki, mengurusi hambanya. Itu makna Rabb, yang memiliki alam semesta. Nah, siapa Rabb? Siapa yang mengatur, yang mencipta, yang memiliki alam semesta ini tadi? Huwallahul khaliqu likulli syai'in subhanahu wa ta'ala. Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang mencipta segala sesuatu. Jadi yang mengatur atau yang mencipta, atau istilah sebagian orang Tuhan, dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang ada di alam semesta ini melainkan pasti ada penciptanya. Dan penciptanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan sudah fitrahnya umat manusia, bahwasannya alam semesta ini beserta isinya ada yang menciptakan. Qala Allah Ta'ala
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. Di sini disebutkan kulli. Itu dalam bahasa Arab digolongkan min alfadhil umum, termasuk lafat-lafat yang memberikan makna umum, artinya seluruh. Kemudian syai', lafat syai' ini juga dikatakan oleh para ulama ahli bahasa termasuk lafat yang maknanya tadi umum pula. Di sini kul yang lafat umum disandarkan ke lafat yang umum pula, sehingga mencakup segala sesuatu. Tidak ada perkara yang terkecualikan dari perkara yang ada di alam semesta ini, melainkan pasti dia adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada sesuatu yang dicipta dibuat oleh manusia, manusia tersebut cuma mampu mencipta atau membuat dari sesuatu yang sudah ada. Contoh misalkan handphone ini tadi, ada bahannya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mampu mencipta sesuatu yang tadinya tidak ada. Wa huwallazi aujadana ba'da an kunna adaman. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Aujadana, yang memunculkan kita, mewujudkan kita di alam semesta ini tadi. Ba'da an kunna adaman. Yang sebelumnya kita adalah adaman, tidak ada. Kita sebelumnya adalah sesuatu yang tidak ada, dijadikan ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah datang masanya bagi umat manusia yang dulu itu mereka belum pernah disebut-sebut. Kita belum pernah disebut. Ya. Sebelum lahir Pratman di muka bumi ini belum disebut-sebut sama orang Kenanga. Ya enggak? Mas Arif sebelum ada, jangankan sebelum lahir ya, sebelum ada di Palembang ini, orang Palembang tidak ada yang kenal. Ya enggak, Mas? Itu tadi. Kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana mungkin, kok bisa kalian takfuruna billah, mengkufuri Allah, wa kuntum amwatan fa ahyakum, dalam keadaan dulunya kalian adalah sesuatu yang mati, belum ada wujudnya. Kemudian Allah hidupkan, Allah adakan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan lagi kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan lagi kalian di hari kiamat. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, kok bisa kalian kufur kepada Allah dalam keadaan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memunculkan kalian, menghidupkan kalian, ada di alam semesta, ada di muka bumi. Sebelumnya kalian tidak ada. Kemudian Allah mematikan kalian, lalu menghidupkan kalian lagi, membangkitkan pada hari kiamat. Kok bisa kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang dikenal dengan istilah tauhid ar-rububiyah.
Maknanya meyakini, mengesahkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta. Tidak ada yang lain yang mencipta alam semesta ini tadi. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah, beliau menceritakan bahwasannya ada seseorang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah seorang yang cerdas. Abu Hanifah mengatakan kepada orang tersebut, bagaimana menurutmu apabila ada suatu kapal membawa amti'ah, barang-barang, ya, kapal peti kemas gitu Mas Arif ya, jalan dia dari satu samudera ke samudera yang lain, dari Buyut ke Bom Baru, ya, tanpa adanya nakoda ya Mas Arif itu ya. Nah, nanti salah ini dikritis Mas Arif ini kita. Bener namanya nakoda, ya, supir kapal itu tadi. Tanpa ada nakoda, tanpa ada pandu, sama aja pandu sama ya itu tadi. Tidak ada pandu. Jangankan pandu, awak kapal pun tidak ada. Dia jalan mengitari samudera tersebut, kemudian berhenti ke suatu pelabuhan dermaga. Kemudian barang-barang tadi turun tersusun rapi di tepi dermaga. Apakah kamu mempercayai hal tersebut? Kalau hal tersebut tanpa ada yang mengendalikan, kata orang ateis komunis tadi, tidak mungkin itu terjadi. Pasti ada pandunya, ada nakodanya. Kata Imam Abu Hanifah, demikian juga alam semesta ini. Coba engkau pikirkan, bagaimana siang dan malam tertata rapi. Habis siang malam, habis malam siang. Kemudian matahari, peredaran bulan. Demikian juga adanya sungai, adanya pepohonan. Itu menunjukkan adanya pencipta, ada yang mengatur. Makanya kata orang Arab, mereka mengatakan al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Adanya kotoran onta itu menunjukkan adanya onta. Nggak mungkin ada kotoran onta kalau tidak ada onta. Al-atharu yadullu 'alal masir. Bekas injakan kaki itu menunjukkan ada orang yang lewat di situ. Demikian juga alam semesta ini tadi, kata penyair Arab tersebut, yadullu 'alal wahidil qahar, menunjukkan adanya al-wahid al-qahar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tariqu ma'rifatillahi azza wa jalla, bagaimana jalan atau cara untuk mengenal Allah azza wa jalla. Bagi seorang muslim yang sudah mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, kita yakin Allah Subhanahu wa taala ada. Dia yang mencipta, dia yang mengatur. Namun sebagian orang dari kalangan orang-orang yang syuyu'iyah, komunis atau ateis, yang tidak meyakini adanya pencipta, dia kan bingung. Orang yang seperti itu tadi, dia tidak meyakini adanya pencipta, tapi dalam keadaan alam semesta ini terwujud dan tertata rapi. Harusnya mereka-mereka yang mengingkari adanya pencipta hendaknya untuk bertadabbur. Makanya di sini disebutkan, arafna Allah Subhanahu wa taala bin nazar wa tafakkur fi ayatihi al-kauniyah. Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala
dengan cara an-nazar wa tafakkur, dengan cara mencermati dan memikirkan tentang ayat-ayat Allah yang kauniyah. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah maksudnya adalah alam semesta ini tadi. Tanda-tanda kebesaran Allah yang kauniyah yaitu alam semesta. Wa bitafakkur wa tadabbur fi ayatihi asy-syar'iyyah. Dan cara yang kedua untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara memikirkan dan mentadabburi ayat-ayat Allah yang syar'iyyah. Maksudnya Al-Qur'anul Karim. Masuk juga padanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada alam semesta dan pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu terdapat dalil yang menunjukkan adanya pencipta. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan agar kita mikir, tidak usah mikirkan gunung, mikirkan bukit yang tinggi, langit tanpa tiang. Allah Subhanahu wa taala ngajak kita mikir tentang diri kita ini tadi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada diri kalian. Tidakkah kalian mau melihat? Kita kalau melihat diri kita ini tadi, betul-betul Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita pada bentuk yang sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan umat manusia pada bentuk yang sudah bagus. Coba kalau hidung kita ditaruh di atas. Kehujanan, masuk anyuman, kelelep. Alang kesaro. Ya dah. Nah itu tadi. Coba kalau mato ditaruh di pojok. Nombor bermotor. Mato di depan lagi mobil masih ditumbur, mobil ngerim. Masih ditumbur di belakang, apalagi mato di pojok. Nah bayangkan. Ini menunjukkan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di sebagian hewan ya, luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada hewan yang beragam warnanya, yang bulunya indah sekali. Bahkan manusia ini juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam. Ada yang kulit putih, kulit hitam, ada yang sawo matang. Ada yang badannya besar, kecil, ada yang rambut keriting, lurus. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam untuk mikir, melihat. Adapun ayat-ayat syar'iyyah itu dengan melihat Al-Qur'anul Karim. Tujuan diturunkan Al-Qur'anul Karim untuk ditadaburi. Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Al-Qur'an ini merupakan kalamullah. Tujuannya merupakan dasar landasan umat manusia di dalam kehidupan mereka. Al-Quran itu bukan semata-mata untuk dibaca, tapi untuk difahami, ditadaburi, supaya menambah keimanan. Ketika seseorang membaca ayat-ayat yang menyebutkan kisah-kisah terdahulu, adanya orang yang membangkang, adanya orang yang menentang, dia akan sadar. Ketika dia membaca ayat-ayat yang menunjukkan adanya balasan, adanya azab nanti di hari kiamat, ini semua menunjukkan adanya pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu wahidatin minha tadullu 'alal ukhra. Dan masing-masing dari dua ayat syar'iyyah ataupun ayat kauniyah ini tadi menunjukkan untuk yang lainnya. Ayat-ayat kauniyah menunjukkan akan ayat syar'iyyah. Ayat syar'iyyah menunjukkan ayat kauniyah. Demikian juga ayat-ayat kauniyah yang lain dari satu makhluk menunjukkan kebesaran Allah SWT pada makhluk yang lain. Semuanya tertata. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah SWT menyatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, itu semua merupakan
tanda-tanda kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala bagi ulul albab, yaitu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mau berpikir. Makanya kalau dulu mungkin masih ada yang ingat, sempat dulu ada video yang film tentang hewan ya, karya siapa itu? Harun Yahya. Masih hidup Harun Yahya enggak? Hah? Oh, tangkap polisi. Kasus pemerkosaan. Na'udzubillah. Turki, Harun Yahya itu bukan orang Indonesia, bukan? Oh, bukan orang Indonesia. Helmi Yahya yang Indonesia ya. Anak kira orang Indonesia, Gus. Oh, itu tadi. Itu kan sempat terkenal dulu ya. Untuk hewan-hewan dia kan dulu ya. Ya, berarti dari satu sisi dia ada baiknya, dari sisi lain berarti udah ketangkap itu berarti ya buruknya ya. Itu juga bisa diambil faedah. Demikianlah seseorang terkadang bisa jadi secara zahirnya bagus, ya bagus, namun kita tidak tahu di belakangnya. Dan juga bisa jadi kita di awal baik, di akhir juga buruk. Makanya penting keistiqomahan tadi. Dan di antara sebab untuk istiqomah adalah mencari teman yang baik. Di mana teman yang baik? Teman yang terbaik adalah di masjid. Asal rajin sholat ke masjid, rajin pengajian, insya Allah akan ketemu teman yang baik. Kalau teman yang buruk, itu gampang carinya. Di pasar ketemu, di klub malam ketemu, diskotik ketemu, ya enggak? Itu gampang carinya. Namun teman-teman yang baik ini sedikit. Maka hendaklah untuk menjaga keistiqomahan ini supaya tetap istiqomah, mustaqim, hendaklah berupaya untuk memperbanyak ibadah, khususnya kita di zaman-zaman sekarang ini tadi, tempat ternyaman untuk menghilangkan kepenatan duniawiyah adalah masjid. Wa taqudu ila ma'rifati rabbil ardi was samawat. Dan tanda-tanda tersebut bisa mendorong, membawa seseorang untuk mengenal Rabb pencipta langit dan bumi. Kemudian di sini disebutkan an-nazar fi ayatillahi al-kauniyah. Melihat pada ayat-ayat Allah al-kauniyah. Tanda-tanda kebesaran Allah al-kauniyah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perbedaan siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, merupakan ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Liulil albab, bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpikir, berakal. Kalau kita perhatikan, lihat langit ini tadi. Tinggi, bisa dilihat, namun tidak bisa diraih. Juga tanpa tiang. Ya, tanpa tiang. Dalam keadaan kalau pesawat ya di atas itu nabrak awan, nah Agus, antum kerasa enggak pesawat tuh? Kalau ada awan nih, goyang dia kan, goyang. Tapi yang aneh dan unik itu awan enggak jatuh, ya enggak jatuh. Siapa yang menahannya? Dan juga pesawat itu tadi, ya itu kan teori, begini. Besi berat itu kalau ditaruh di air langsung nyemplung ke dalam, tapi bisa tertahan di udara. Ya. Sebabnya apa? Ya karena sebab ada mesin dan yang lainnya. Sebesar pesawat itu tadi, yang buatnya siapa? Manusia yang kecil. Ya enggak? Masa satu orang bisa buat masjid seperti ini? Siapa yang memberikan ide, akal? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau melihat anak bayi pun yang masih kecil. Siapa yang ngajari dia? Kalau lapar nangis. Ya enggak?
Nak, kamu kalau lapar nak ya nangis saja ya. Ya nak, nangis dia, ngompol dia nangis. Siapa yang ngajari? Pernah ya? Pernah mana dulu ngajari? Nak kalau ngompol nangis ya nak ya. Tak pernah. Siapa yang ngajari? Menunjukkan betul-betul Allah SWT dari bayi dibimbing oleh Allah SWT. Bayi itu, ya. Kalau mungkin makan, kita taruhlah diajari ya. Dia masih bayi, umur sehari 2 hari. Kan enggak ngerti sama sekali. Tapi ketika dikasih ASI ibunya, disedot sama dia. Dalam keadaan di dalam perut. Dia bukan makan melalui mulut kan? Dia kan melalui tali pusar kan? Ketika keluar, dia bisa nyedot. Siapa yang mengajari kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ayam, ya, dia nelor itu tadi, kemudian dierami sama ayamnya tadi, bisa menetas. Ya. Itu semua kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu kan beban ya, badan ayam itu tadi berat, dierami sama dia, bisa keluar anak ayam ini tadi, telur. Kemudian telur tadi diambil, dimasukkan di mesin tetas, juga bisa menetas, ya enggak? Itu tadi, tanpa induknya tadi bisa hidup. Biji-bijian sudah dikeringkan, masukkan dalam kantong plastik, ditaruh di toko, ya enggak? Ini biji kacang, ini biji sawi. Kemudian sudah berbulan-bulan itu tadi. Kemudian ditebar di tanah, bisa tumbuh. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Di bumi juga sama. Kalau seseorang mau mentadaburi dari ujung bumi ke ujung bumi, luar biasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adanya sungai. Kan teorinya kita, sungai itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Ya enggak? Itu teori, bener lah ya? Siapa yang sudah ngukur? Sungai Musi itu ngalirnya ke sana kan? Ya enggak? Siapa yang sudah ngukur? Kalau di sana dataran lebih tinggi, sana lebih rendah. Ya enggak? Terus juga air pasang surut. Kemudian pasang, kemudian surut. Itu Lembung Gajah itu dekat masjid kita itu tadi. Pasang, surut. Siapa yang menggerakkan? Itu kan teori. Kalau teori bilang dikarenakan ada pengaruh bulan begini, terlalu capek. Itu teorinya orang-orang kafir, enggak deh. Orang-orang kafir dia mikir, dia mengajak kepada kekufuran. Sebenarnya teori orang-orang kafir banyak yang mengajak kepada kekufuran. Di antaranya teori nebula, teori Big Bang, alam semesta terjadi dari apa? Ya, ledakan besar, atom-atom segala macam. Simple kalau kita. Siapa? Terjadi dikarenakan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik. Enggak capek mikir. Terus juga apa hasil manfaat mikirkan alam semesta tercipta dari dentuman tadi? Dipakai kerja, Mas Arief memakai kerja itu. Nah, ada orang pakai kerja teori seperti itu. Ya enggak? Terus lagi yang teori pasang surut, yang bulan itu tadi ya. Pasang surut, bulan. Apa katanya kalau bulan matahari gimana itu? Gravitasi ya. Segala macam. Simple saja jawabannya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Itu semua kalaupun benar, itu semua adalah sebab. Ya enggak? Sebab, cuma sekedar sebab. Kalau benar teori-teori ini, itu semua adalah sebab. Tapi yang perlu ditanamkan, itu semua terjadi dengan kehendak dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Simple jawabannya. Enggak capek kita mikir, terlalu pusing mikir. Apalagi asal mula ciptaan, asal mula manusia. Ya kan? Dari manusia kera katanya, dari apa dulu istilahnya, Meganthropus erectus apa? Segala macam yang ya karena kan bertingkat nanti akhirnya jadilah manusia. Kalau dulu di zaman sekolah dulu ada gambarnya kan, tinggi besar, dia lebih
jidatnya menonjol, jadilah manusia yang kita sekarang ini tadi. Terlalu repot mikir. Iya enggak? Mikirkan yang seperti itu kan teorinya orang kafir. Dalam Islam itu pun sampai tidak ada, sampai lihat dalam Islam ya. Ketika disebutkan dalam surat Al-Kahfi, beberapa tempat di gua Al-Kahfi itu disebutkan tidak dalam Al-Quran, tidak ada disebutkan. Apa warna anjingnya? Di mana? Juga tidak disebutkan. Makanya kata para ulama, gua Ashabul Kahfi yang disebutkan di Al-Quran juga tidak bisa dipastikan. Itu cuman ahli sejarah dari kalangan para ulama menyebutkan itulah tempatnya. Tapi dalam Al-Quran tidak diketahui di mana tempatnya. Menunjukkan apa? Tidak penting. Warna anjing Ashabul Kahfi kan sama anjing dia kan? Juga tidak disebutkan. Apa warnanya? Apa hitam atau belang? Juga tidak disebutkan. Itu yang laut tempatnya Nabiullah Musa ketemu dengan Khodir kan? Juga tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kata para ulama menunjukkan tidak penting. Sesuatu yang tidak disebutkan detail dalam Al-Quran itu menunjukkan tidak penting, tidak membawa kemanfaatan dunia, tidak membawa kemanfaatan akhirat. Kalau penting pasti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berdalam-dalam mengkaji bagaimana proses terciptanya alam semesta. Apalagi yang ada teori planet-planet itu yang Venus, apalagi Jupiter, Saturnus. Dari nama bukan nama-nama yang dari Islam ya. Nama-nama ini kan dewa-dewanya mereka kan. Nah, kemudian juga apa benar ada planet-planet itu tadi? Iya enggak? Bentuknya matahari. Iya enggak? Matahari ada di tengah-tengah, iya kan gitu kan? Kemudian mutar. Itu kan cuma sekedar teori. Letih sendiri dengan teori seperti itu tadi. Orang yang pintar dengan teori seperti ini tadi, enggak nambah iman, enggak nambah duit. Ya enggak? Zaman sekarang teori-teori seperti itu enggak dibutuhkan. Ya enggak? Enggak dibutuhkan. Ya enggak, Gus? Enggak dibutuhkan, Gus. Sekarang itu yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan malah skill kerja dia. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Naktafi bihadzal qadar.